Tradisi menyusui bangsa Arab. Abdul Muthalib dan Aminah begitu bersukacita atas kelahiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyum kebahagiaan menghiasi wajah keduanya hingga tak pernah berhenti menimang Muhammad kecil. Namun, sesuai tradisi bangsa Arab, bayi mungil lucu ini harus segera dicarikan ibu susuan. Telah menjadi kebiasaan masyarakat perkotaan Arab pada masa itu, terutama kalangan bangsawan, untuk menyusukan bayi-bayi mereka kepada wanita badia atau dusun atau kampung di pedalaman. Tradisi ini dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menguatkan fisik anak, mendidik anak-anak mandiri sejak kecil, tidak bergantung kepada orang tua, nenek, atau kerabat lainnya. Keluarga ibu susuan juga harus melatih dan menjaga kefasihan logat bahasa Arab bayi yang dititipkan kepadanya. Abdul Muthalib, sang kakek pun segera mencarikan ibu susuan untuk Muhammad bin Abdullah. Walaupun hal ini tidaklah mudah, karena status sang bayi seorang yatim. Sebab ibu susuan biasanya mengharap balas jasa berupa harta benda dari ayah si anak yang disusuinya. Balas jasa dari anak yatim seringkali sangat sedikit. Ibu susuan dari Bani Sa'ad. Abdul Muthalib berhasil menemukan ibu susuan untuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan dari Bani Sa'ad ini bernama Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'diyah. Suaminya bernama Al-Harith bin Abdul Uzza. Halimah dan keluarganya bukanlah orang bercukupan. Ia datang ke Mekah di musim paceklik dengan mengendarai hewan tunggangan yang berjalan lambat karena lemah dan kurus. Selain itu, Halimah dan suaminya juga membawa seekor ternak yang tidak lagi dapat menghasilkan susu. Anaknya yang masih kecil seringkali menangis sepanjang malam karena kelaparan. Awalnya, Halimah menolak untuk mengambil Muhammad kecil karena statusnya seorang yatim. Padahal ia berharap mendapatkan penghasilan dengan menjadi ibu susuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang berkehendak agar Muhammad mendapatkan ibu susuan yang baik, yaitu Halimah binti Abi Zu'aib. Akhirnya ia memutuskan mengambil Muhammad sebagai anak susuannya. Halimah begitu istimewa di mata Rasulullah hingga beliau memanggil Halimah dengan sebutan ibuku setelah ibuku. Saudara sesusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Halimah juga menyusui beberapa bayi lain seperti Abdullah bin Harith, Anisa binti Harith, Uzafah atau Uzamah binti Harith, serta saudara sepupu Muhammad yaitu Abu Sofyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib. Bahkan Hamzah bin Abdul Muthalib juga pernah disusui di tengah kabilah Bani Sa'ad, sehingga ia tak hanya paman tapi juga saudara sesusuan Rasulullah. Berkah bayi susuan. Keputusan Halimah membawa bayi Aminah ternyata membawa keberkahan bagi keluarga Al-Haris bin Abdul Uzza. Di tengah perjalanan, saat Halimah hendak menyusui Muhammad kecil, Halimah merasakan bahwa air susunya terasa penuh. Halimah tidak hanya bisa menyusui Muhammad kecil saja, tetapi juga bisa menyusui anaknya hingga keduanya tertidur pulas. Ketika suami Halimah menghampiri hewan tunggangan yang dibawanya, tampak hewan tersebut berlimpah dengan air susu, meskipun sebelumnya tidak ada setetes pun.
Halimah dan suaminya dapat meminum susu hewan tunggangan yang mereka tunggangi sampai puas. Tidak hanya itu, hewan tunggangan yang semula tidak mampu bergerak cepat seketika berlari kencang, sehingga keluarga Halimah sampai lebih cepat di desa. Berkah sang bayi susuan telah menghampiri Halimah. Domba-domba keluarganya gemuk dan menghasilkan banyak susu. Padahal desa mereka sedang kekeringan dan paceklik. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberkahi keluarga Halimah dengan memudahkannya saat mencari padang rumput untuk mengembalakan hewan ternak. Sungguh berkah mengasuh anak yatim seperti Muhammad kecil. Hikmah tinggal di perkampungan. Bani Sa'ad adalah salah satu kabilah besar dari suku Hawazin yang hidup sekitar 170 km sebelah timur kota Mekah. Perkampungan Bani Sa'ad tidak cocok dijadikan lahan pertanian karena gersang. Inilah sebabnya masyarakat Bani Sa'ad bermata pencaharian sebagai pengembala kambing dan unta. Selayaknya wilayah pegunungan, perkampungan Bani Sa'ad memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Sehingga saat ini perkampungan Bani Sa'ad merupakan perkampungan Badui yang tidak banyak dihuni orang. Wilayahnya yang berbukit-bukit dengan beberapa gunung membuat Muhammad kecil tumbuh cepat dan bertubuh kuat. Pertumbuhannya melebihi anak-anak pada umumnya. Saat Muhammad kecil berusia sekitar 2 tahun, ia sudah ikut mengembala kambing bersama anak-anak Halimah yang lain. Selain itu, kabilah Bani Sa'ad juga menggunakan bahasa Arab yang fasih dan baik. Hal ini mempengaruhi perkembangan bahasa Muhammad kecil. Kelak, Muhammad kecil mempunyai tutur kata yang halus dan baik. Meskipun ia tidak bisa membaca dan menulis. Bahasa Arab Bani Sa'ad berbeda dengan masyarakat kota Mekah. Bahasa Arab yang digunakan di perkampungan Bani Sa'ad lebih murni. Hal ini membuat keberkahan bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah beliau. Bahkan beliau pernah berkata, "Aku yang paling fasih di antara kamu sekalian. Aku dari Quraisy, tapi diasuh di tengah-tengah keluarga Sa'ad bin Bakar."